Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti sambungan langsung dengan pembicara kita yang akan tersambung secara online, yaitu Guru Besar dan juga Dosen Teknologi Industri Pertanian IPB ya. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Yandra Arkaiman, MN. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore ya. Ibu dan Bapak semua, rekan-rekan sekalian, presentasi saya hari ini adalah tentang bagaimana inovasi blockchain di era metaverse. Jadi blockchain ini luar biasa nih. Jadi karena luar biasa, saya diajak ikut mendirikan blockchain technology university. Tentu saja saya sangat bersemangat karena sejak tahun 2009 saya mempelajari teknologi ini. Awalnya adalah untuk logistik, sistem logistik di pertanian, dan sekarang berkembang menjadi berbagai macam, termasuk ya yang pertama adalah untuk cryptocurrency dan juga token yang sekarang ini. Nah sekarang dengan adanya metaverse yang baru saja menjadi hit dengan masuknya Facebook ke metaverse, maka blockchain pun ya adalah salah satu teknologi yang perlu digunakan di dalam metaverse ini ya. Makanya saya akan membawakan bagaimana ya inovasi blockchain. Jangan lupa kita melakukan inovasi nih, Mas Adam dan teman-teman yang luar biasa. Yang saya pernah diskusi ya, secara teknologi mereka juga luar biasa dan juga secara bisnis luar biasa. Sehingga kita harus memadukan ini kemampuan teknologi dan kemampuan bisnis. Ini nggak jalan ininya. Oke. Ini tidak perlu nih riwayat hidup saya. Saya memang mempelajari AI di Jepang dan juga di Amerika setelah mempelajari doktoral di Australia. Nah, apa tujuan presentasi saya? Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang teknologi blockchain ini. Walaupun kita sering mendengar, kita kadang-kadang ingin tahu juga lebih jauh apa sih blockchain itu. Kemudian memperlihatkan aplikasi blockchain ini di bidang keuangan, ya baik di bidang keuangan yang sangat ramai, populer, dan juga bidang keuangan. Nah ini tidak kalah populernya juga sekarang. Dua-duanya kita akan pelajari. Karena kita ingin mendirikan university. University tentu saja nanti akan mempelajari banyak hal dan juga akan menginovasi banyak hal. Di bidang keuangan kita akan belajar tentang mata uang kripto atau cryptocurrency. Ini adalah anak sulung dari teknologi blockchain, cryptocurrency. Nah, anak-anak lainnya banyak ya, seperti nanti kita pelajari. Isu di dalam kripto ini adalah capital outflow dan capital inflow seperti yang disampaikan Mas Adam di dalam chatnya, bahwa kalau semua ya kan token itu ada dari luar negeri, maka uang kita akan lari ke sana. Sebaiknya kita juga menggalakkan token dalam negeri sehingga juga bisa ini. Tentu saja semua ini harus mengikuti regulasi yang ada di negara kita, legalitas yang tadi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Advokat yang terhormat di bagian pertama diskusi kita atau presentasi. Jadi saya tidak akan menyinggung lagi itu, tetapi yang jelas bagaimana manfaat teknologi blockchain ini dan bagaimana juga bahwa isu-isu capital outflow, token dalam negeri, regulasi ini nanti bisa menjadi hal yang mendorong perkembangan teknologi blockchain pada umumnya dan juga bagaimana token di kita berkembang untuk menggerakkan roda bisnis di dalam negeri. Nah itu yang keuangan, bagaimana non keuangan? Ternyata banyak itu aplikasinya di bidang non keuangan. Mungkin Ibu Bapak rekan-rekan sekalian belum banyak mengetahui bahwa blockchain itu bisa untuk logistik, ya. Seperti kasus minyak goreng yang sedang hot, kasus kedelai yang sedang hot. Kalau itu ditelusuri dengan teknologi blockchain, itu secara cepat kita tahu di mana sumber masalahnya. Artinya di mana bottleneck-nya. Kemudian traceability, ya termasuk mutu, dan kita semua di sini banyak yang ini bidang bisnisnya menyangkut umat Islam, ya saudagar Muslim. Tentu saja kehalalan menjadi ciri khas.
jadi suatu hal yang penting. Nah, itu bisa di-trace apakah daging ini halal atau tidak. Atau kalau tidak halal mungkin mutu. Susu ini bercampur nggak dengan santan dan lain-lain. Bagaimana kita tahu dengan teknologi blockchain? Nah, ini luar biasa teknologi ini. Sehingga saya harus memperkenalkan ini juga. Selain nanti keuangan kita bahas juga. Sistem voting. Misalnya pemilu yang luber dan jurdil. Itu harus menggunakan teknologi blockchain. Juga sertifikat tanah misalnya. Kita bisa menghilangkan, di sini saya katakan no mafia tanah. You say no mafia tanah. Bagaimana caranya kita buat sertifikat seperti NFT, tapi sertifikat NFT itu digital, sertifikat untuk digital produk, ini untuk real product kita buat sertifikat. Dan lain-lain, kita lihat di sini, asuransi kesehatan, bantuan sosial, keaslian ijazah. Nah, nanti di dalam university, ijazahnya bisa tidak pakai lagi ijazah tulis, ijazahnya ijazah digital, dan keasliannya juga dijamin. Malah lebih sulit dipalsukan daripada ijazah-ijazah yang selama ini dicetak. Ya. Kemudian yang terakhir tentu saja saya akan membahas tentang integrasi blockchain ke dalam metaverse. Sekarang dunia era metaverse katanya. Ya, saya sempat tulis juga ada 2 minggu yang lalu di sebuah media dan banyak mendapat sambutan. Memang kita sudah memasuki dunia metaverse. Lalu salah satu tulang punggung dari dunia metaverse itu adalah jual beli di dalam sana. Yang jual belinya bukan lagi dengan uang cash, dengan uang yang kita gunakan sekarang, yang disebut dengan NFT atau cryptocurrency. Nah, sehingga teknologi blockchain di situ bermain, ya. Sehingga di bagian akhir nanti saya akan menekankan perlunya pendidikan tinggi di bidang blockchain. Ya, ini sudah mendesak. Saya sendiri mempelajarinya sejak tahun 2009, sudah cukup lama sebagai educator, sebagai akademisi, dan melihat perkembangan teknologi ini secara bisnis dengan cryptocurrency, token dan lain-lain. Nah, kita harus memberikan literasi digital ya tentang teknologi ini kepada semua masyarakat untuk melindungi masyarakat, melindungi pebisnis, melindungi seluruh masyarakat Indonesia sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan baik, menguntungkan dan menjalankan roda perekonomian ini dengan baik. Nah, ini yang diperlukan nih, sudah perlu sudah mendesak diperlukannya pendidikan tinggi di bidang blockchain. Nah, ini sudah saya sampaikan di bidang keuangan. Saya pernah menulis tentang menelisik uang digital. Nanti bisa ditelusuri konsep saya tahun 2020 sudah saya sampaikan ya. Bagaimana apa itu uang digital ya. Kemudian regulasinya dan lain-lain. Dan teknologi apa di balik uang digital itu adalah teknologi blockchain ya. Sehingga nanti suatu saat mungkin Indonesia juga punya uang digital. Seperti Cina yang punya yuan digital. Kemudian untuk pangan, ya, sesuai bidang saya di IPB untuk ketahanan pangan kita perlu blockchain. Untuk industri halal kita perlu blockchain. Dan yang terakhir adalah bersiap mengarungi metaverse. Di sini saya sampaikan bahwa metaverse ini sudah menjadi teknologi yang sudah hadir di VR dan virtual reality, ya itu berarti metaverse sudah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana blockchain mendampingi teknologi ini ya sehingga kita bisa masuk metaverse dengan pemahaman yang baik, dengan alat-alat yang baik dan juga dengan token NFT yang bisa kita edarkan atau kita gunakan di dalam metaverse ya. Kemudian apa blockchain itu sendiri? Ini saya sampaikan di sini singkat saja ya. Tentu saja teknologi di belakangnya nanti dan terlalu ini bisa dipelajari secara detail pada kesempatan lain. Pada prinsipnya hanya dia itu adalah teknologi penyimpanan data. Jadi secara ini bukan nggak ada yang aneh. Teknologi menyimpan data, mencatat transaksi. Tapi pencatatan yang digunakan itu membuat catatan itu transparan, bisa dilihat oleh semua peer. Kemudian tidak bisa diubah oleh satu pihak saja. Ya. Ada pihak yang menginginkan catatannya berapa? 10 ton, jangan 5 ton aja. 10 ton yang 5 ton kita simpan. Nah, nggak bisa. Orang lain akan melihat, peer lain yang akan melihat. Sehingga dia dikatakan irreversible, tidak bisa diubah. Kemudian traceable, bisa di-trace, sehingga digunakan di traceability tadi. Catatannya yang bisa di-trace. Ini tadi daging dari mana, sehingga bercampur tidak
di perjalanan, sehingga digunakan di dalam logistik dan supply chain management. Dan juga yang terakhir adalah efisien. Ya. Nah, sehingga dengan 4 karakteristik ini, yang lahir duluan adalah yang disebut dengan uang digital atau dalam bahasanya Bitcoin. Bitcoin itu koin yang dari bit, koin tetapi asalnya bit, koin yang abstrak. Bit itu binary digit. Koin yang pembentuknya itu adalah gelombang 1 dan 0 saja, sinyal 1 0 1 0. Nah, makanya disebut Bitcoin. Jadi emas digital, ya kan, uang digital ataupun koin digital, ya, yang tidak ada fisiknya sebenarnya, ya, tidak ada fisiknya. Kemudian penggunaan blockchain. Penggunaan blockchain itu pada awalnya dia adalah untuk transaksi peer-to-peer transaction dengan menggunakan uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, ya, dan lain-lain. Sekarang udah banyak. Dulu waktu baru lahir hanya 2 atau 3. Ya. Kemudian bagaimana uang digital ini ditambang? Kalau emas ditambang pakai crane, pakai cangkul, pakai macam-macam, uang digital ditambang menggunakan algoritma. Ya. Nah, nanti ini Mas Adam pasti tahu nih algoritma ini dan bagaimana nanti di Blockchain Academy kita akan Blockchain University kita akan ajarkan bagaimana menambang emas ini. Nah, kemudian uang itu bisa dibelanjakan dalam jaringan, tentu saja dalam jaringan peer yang ada di seluruh dunia. Semakin besar jaringannya, tentu saja semakin banyak peredaran uang itu, ya. Semakin laku, semakin banyak yang memakai, semakin banyak pengguna, makanya nilainya akan semakin naik. Nah, tapi kita lihat di sini, penggunaan uang kripto ini, kita harus lihat secara objektif di sini, juga belum disetujui oleh beberapa negara di dunia. Kalau di Amerika jalan, Eropa jalan, kan, kemudian di beberapa negara, bahkan di China, bahkan dia tidak diperbolehkan. Nah, mengapa? Ini alasannya bisa meruntuhkan sistem uang dan bank yang ada sekarang. Jadi tentu saja tidak diinginkan banyak orang, ya, karena apa? Uang nggak perlu lagi, kita bisa transaksi langsung, ya. Makanya disebut peer-to-peer transaction dan biayanya murah. Kemudian tidak ada jaminan dari bank sentral, nggak ada jaminan dalam bentuk kalau bank cetak uang punya emas, kalau ini dia tidak jaminan itu tetap emas digitalnya ada, ya. Nah, jaminannya dalam digital. Nah, inilah perubahan, ya, di dalam masa depan, ya, kita harus percaya pada sesuatu yang abstrak tetapi nyata, makanya disebut virtual reality. Kemudian bersifat volatile, nilainya berubah-ubah dengan tajam karena tidak 1:1 dengan uang kartal. Kemudian penambangan perlu algoritma yang rumit dan energi listrik yang tinggi. Nah, tapi hal ini bisa berubah. Ini adalah kendala-kendala yang kita katakan dalam masa lalu atau masa baru-baru ini dan mungkin juga sekarang. Tapi hal ini mungkin bisa berubah. Contohnya DCEP. DCEP itu adalah yuan digital di Cina, ya, yang disebut digital currency electronic payment. Jadi dia uang bisa juga pakai ini. Nilainya 1:1 dengan yuan. Dan kemudian teknologinya adalah blockchain yang sudah direvisi, ya. Dia tetap menggunakan blockchain, tetapi ada bank sentral Cina sebagai pengendalinya. Nah, apakah ini akan menjadi pola buat nanti bank-bank di dunia akan menggunakan blockchain, tetapi dikendalikan oleh bank sentral masing-masing negara? Kita tidak tahu. Ya. Nah, aspek yang sekarang berkembang adalah penggunaan token. Penggunaan token ini, token dibuat di lapisan atas platform dari blockchain, uang kripto. Jadi token, apapun namanya token itu, pasti di bawahnya ada apa? Kalau nggak Bitcoin, Ethereum. Ya kan, nilainya tergantung dari Ethereum dan Bitcoin. Nah, ini bisa dikaitkan dengan bisnis tertentu. Seperti tadi ada bisnis pariwisata, ada bisnis pertanian, ada bisnis lain-lain. Bisa saja kita gunakan. Kemudian bisa digunakan untuk investasi, tentu saja dengan regulasi yang ada di masing-masing negara. Ya. Nah, sekarang ini yang menjadi bahasan kita adalah banyak digunakan dalam metaverse, NFT, ya, non-fungible token. NFT itu ya token, tapi non-fungible. Non-fungible itu nggak bisa dibagi. Apa artinya tidak bisa bagi? Ya seperti sertifikat tanah. Kita punya 1 hektar, saya mau 100 meter, bisa nggak sertifikatnya dibagi? Dipotong aja, digunting. Tidak bisa, kan? Nah, itulah yang disebut dengan non-fungible token.
Oke, ini kegunaan blockchain lainnya sudah disampaikan tadi, supply chain, accounting, dan lain-lain. Ya, nanti ini juga akan menjadi kajian dalam blockchain teknologi university. It's not only about finansial, tetapi non-finansial juga akan berkembang. Dan finansial kan bisnis juga, finansial, bisnis, dan industri. Voting, ya, energy supply, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut karena NFT ini banyak digunakan metaverse. So, what is metaverse? Saya berusaha menyampaikan ini dalam waktu yang singkat, tapi bisa dipahami oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Pada prinsipnya dia adalah internet 3 dimensi. Jadi kalau kita pakai Zoom ini, kita berarti hanya melihat layarnya. Kalau pakai metaverse, nah, saya membayangkan nanti rapat sekali FGD berikutnya kita pakai metaverse tuh, Bu Yuliana, Mas Adam ya, Bang Adam. Kita bisa pakai metaverse, ya itu impian ya, tapi teknologinya kan kita harus ini dulu. Jadi yang nggak datang ke Bali, dia avatarnya datang tuh ke Bali kan. Saya bicara di sini, saya melihat 3 dimensi dari peserta yang sebanyak 700 orang ini. Nah itu ini. Nah ini membuka bisnis baru ya di dunia maya yang disebut dengan bisnis tadi ya, metaverse, bisnis token, bisnis NFT dan lain-lain. Bisnis 3 dimensi omset triliunan rupiah ya. Bisnis ini tidak pernah terpikir sebelumnya oleh orang. Nah, makanya di dalam blockchain university kita tidak hanya berpikir saat ini what are the futures? What is the future for the society? Metaverse is the future salah satunya. Bisnis apa yang bisa kita kembangkan di dalam metaverse? Nah, itu blockchain adalah satu bisnis yang bisa kita kembangkan ya di dalam bisnis. Oke, nah itu kita lihat apa itu metaverse ya, konser Syahrini, apa hubungannya dengan uang kripto, Bappenas mendirikan IKS dalam bentuk metaverse, kemudian kita lihat Gozali ya, Gozali Everyday punya fotonya sampai dibeli miliar orang dalam bentuk NFT tentunya ya, non-fungible token. Ini bahkan planet Mars juga udah di coupling oleh orang ya, dibuat metaverse-nya. Tapi yang membuat tentu saja orang yang tahu, yaitu NASA dalam hal ini. Nggak bisa swasta abal-abal bikin metaverse planet Mars, nggak ada yang beli di situ itunya. Tanahnya udah bisa dibeli, di mana, dan harganya naik terus NFT ya jumlahnya. Belinya pakai NFT, nanti dijual lagi pakai. Orang invest di sana, invest tanah di planet. Sekarang kita investasi cari tanah di mana, di Jawa, di Jakarta, di Kota Baru, di mana-mana. Sekarang orang planet di planet Mars, tapi di dalam metaverse-nya planet Mars. Dan itu adalah bisnis masa depan. Nah, sehingga teknologi ini harus kita kuasai, harus dipelajari. Saya tetap memposisikan diri saya sebagai educator, sebagai pendidik, dosen, yang memberitahu bahwa ini bisnis akan berkembang di masa depan dan sehingga teknologi di balik itu harus kita kuasai. Lewat apa? Lewat pendidikan, ya, lewat universitas. Kita lihat ini adalah metaverse, nanti bisa dilihat di sini secara cepat saja. Ini bentuknya adalah bagaimana dunia nyata kita bisa memasuki dunia 3 dimensi di dalam komputer kita. Harus pakai kacamata metaverse. Nah, ini di dinding-dindingnya ini adalah lukisan-lukisan yang punya nilai berharga yang bisa dibeli dengan NFT. Ini ada iklan kiri kanan. Nah, ini bisa dibeli dengan NFT. Dibeli dengan NFT di kiri kanan ini adalah barang-barang yang bisa dibeli dengan NFT dan kemudian dijual lagi. Artinya kita bisa invest di sana. Inovasi blockchain dalam metaverse kita lihat. Nih, salah satunya adalah bagaimana membangun NFT, ya, membangun metaverse dengan NFT. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini contohnya bisa di-run di sini. Nah, kita lihat. Kita mau naruh lukisan ini, harganya sekian. Ya, harganya di-scan, kemudian kita taruh di dinding-dinding itu. Nanti ada avatar lain yang otomatis itu sebenarnya adalah internet user lain yang masuk ke sini. Terus dia lihat gambar ini. Wah, gambar ini bagus. Berapa harganya? Sekian NFT dia beli. Ya kan? Transaksi di dalam sana. Nah, transaksi abstrak kan, barangnya abstrak, uangnya abstrak, transaksinya abstrak. Tetapi NFT nanti gambar ini berubah kepemilikannya. Nah, itulah teknologi blockchain di sana. Bagaimana kepemilikannya ini tidak bisa dipalsukan. Ini milik si A sekarang, besok milik si B. Dan nggak bisa digandakan sertifikat itu. Kenapa bisa? Ya itu belajar teknologi blockchain. Ya. Kalau kita di sekarang bukan teknologi, nggak bisa digandakan. Hampir 0,00001%
ya kan? Peluangnya orang bisa menggandakan kecil kali. Lalu suatu saat dia bisa jual lukisan ini ke tempat lain. Nah, itu adalah satu bisnis ya yang berdasar blockchain di dalam metaverse. Nah, luar biasa ini kalau teknologi itu tidak kita abaikan saja, kita akan ketinggalan ya. Ya, metaverse kita akan ketinggalan. Nah, ini saya sebut tipe aset tadi, ada yang non fungible, ada yang fungible. Ya, ada intangible. Nah, sekarang orang main di aset ini sudah non fungible, intangible lagi. Orang membeli sesuatu yang abstrak, bahkan tidak ada wujud fisiknya, seperti gambar kucing ini ya di internet. Ya. Itu bisa harganya mahal, nggak ada barang. Yang lucunya kan gitu, tapi itu kenyataan. Ya, tidak ada barangnya, hanya itu sebagai barang seni. Oh, gambar kucing begini, ini bisa laku jutaan, miliaran rupiah. Kemudian kita jual lagi. Sehingga apa sebenarnya yang dibeli orang dan dijual orang? Suatu aset digital yang abstrak. Nah, disinilah ya, kenapa bisa begitu dan kenapa tidak bisa digandakan? Itulah teknologi blockchain di belakangnya. Ya, sehingga kita bisa masuk ke dalam bisnis seperti itu kalau kita memahami. Makanya pentingnya edukasi apa sih itu blockchain itu, apa itu NFT, apalagi token dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga ekonomi konvensional berubah menjadi ekonomi metaverse. Yang ekonomi konvensional di sini itu ada fisiknya barang. Sekarang nggak ada fisiknya. Sehingga apa? Produksi itu apa? Kalau dulu kita memproduksi mobil, memproduksi ini, tetap harus ada itu benda-benda fisik, tetapi ekonominya udah berpindah. Apa yang diciptakan orang adalah digital creation. Ya tadi gambar kucing tadi, kemudian ada fotonya Ghazali dan lain-lain. Itu adalah digital creation. Itulah yang dibeli lagi dengan digital asset. Ya kan? Kemudian dibeli dengan digital currency. Sehingga keranjang orang, kalau orang belanja di supermarket penuh barang, ini nggak ada barang, keranjangnya penuh. Ya, hanya catatan-catatan di dalam wallet kita bahwa kita punya ini, punya itu dan lain-lain. Nah, inilah bagaimana konvensional ekonomi dan metaverse ekonomi akan berubah, konvensional ekonomi akan berubah menjadi metaverse ekonomi. Nah, inilah di depan kita, ya, yang akan menjadi kenyataan di negara maju, di Amerika, Eropa mungkin sudah kesana, ya. Walaupun sebagian orang masih ada yang enggan, masih ada yang menentang, masih ada yang tidak percaya, masih ada yang bilang ini mimpi, ekonomi mimpi, tapi itu jadi kenyataan ya, pelan-pelan itu menjadi kenyataan. Nah, kita harus bersiap, makanya di artikel saya kita harus bersiap untuk itu. Nah, pengertian bersiap ini apa? Dengan pendidikan, dengan ini dan lain-lain. Ini disebut di sini ada digital creation, digital asset, digital currency, digital market. Inilah yang membentuk metaverse. Di belakangnya teknologinya apa? Teknologi artificial intelligence dan blockchain. Dua teknologi ini, ya, dua sekawan nih teknologinya, blockchain dan AI. Itu nggak akan pernah ditinggalkan orang sampai 20-30 tahun ke depan. Nah, inilah makanya nanti di Blockchain Academy ya, selain blockchain kita juga akan belajar artificial intelligence dan kita akan masuk ke dunia metaverse ya sebagai bagian dari virtual reality. Ini adalah NFT store, bahwa token itu bisa sama-sama berada di dalam blockchain yang sama, bisa tokennya dengan barangnya berbeda platform, ya, bisa malah tokennya dan barangnya di dunia fisik, tetapi tokennya digital. Misalnya kita benar-benar punya rumah atau tanah, kita buat sertifikatnya, itu tokennya itu adalah token digital, rumahnya ada, fisiknya ada, itu juga bisa. Ya, itu juga akan dikembangkan. Jadi bagaimana sertifikat tanah kita sekarang udah bisa ya dibuat dengan NFT, ya. Nah, ini jadi ada 3 ya, sertifikatnya digital, barangnya fisik, bisa juga sertifikatnya barang digital, ya, bisa juga digital, tapi dalam satu platform. Ya. Nah, jadi banyak tuh bisnisnya. Coba lihat yang ketiga nih bisnisnya, membeli atau menjual produk yang hanya ada dalam bentuk digital, yang disebut dengan investasi aset digital. Luar biasa, beli tanah, beli rumah, beli baju di metaverse. Baju buat siapa? Baju buat avatar. Nanti rapat bajunya keren, tapi yang di rumah cuma pakai sarung, pakai peci. Avatarnya keren, pakai baju. Beli baju di mana bajunya katanya? Di situ, harganya berapa? Saya beli, saya naikin harganya katanya. Nah, itu barang-barang itu bisa dijual, bisa dibeli.
kemudian bisa pindah tangan, tapi bisa ada di situ capital gain, bisa di situ ada terjadi untung rugi. Sama juga kita di dunia nyata kan, jual beli mobil kemudian jual lagi, dapat untungnya sekian. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Hanya dengan menggunakan sarung ya, baju tidur di rumah kita bisa melakukan ekonomi metaverse ini. Nah, ini berdasarkan Gartner kita lihat elemen of metaverse di sini, digital currency menjadi salah satu elemen, non fungible token atau NFT ya, dan kemudian banyak lagi di sini ada game, ada digital asset dan lain-lain. Jadi inilah ya ekonomi masa depan yang akan membentuk peradaban dunia baru. Dan mau nggak mau kita harus ke sana, sehingga harus teknologi ini harus kita pelajari. Udah mendesak pendirian dari blockchain university ini. Ini dilihat bahwa pelatihan karyawan nggak perlu lagi, ya datang aja nih pakai metaverse ini, seolah-olah dia mau ini. Dan itu dia bekerja dengan terhubung dengan seluruh dunia mungkin engineer yang membuat mesin ini mungkin asalnya di Amerika Serikat, yang di depan matanya hanya itu. Jadi bisa bekerja sama, collaborating, design collaboration, ya, yang disebut dengan design collaboration, yang bisa dia menciptakan mesin baru yang sangat bagus, satu dari Amerika, satu dari Inggris, satu dari Indonesia, bekerja bersama pakai metaverse, akhirnya keluarlah mesin, misalnya pesawat yang pergi ke Mars dengan cepat misalnya. Nah itu terjadi, ya. Atau ini holocrane, ya, holographic crane simulator bisa juga dilakukan. Kemudian meeting yang jelas, ya, kita meeting bisa menggunakan metaverse, ya, event, exhibition dan lain-lain. Satu saat kita bisa gunakan juga ya metaverse untuk meeting kita. Dan ini lebih produktif, ya, lebih produktif, cepat, ya. Di mana saja nih ada orang-orangnya, dia pakai baju, pakai ini, nah ini nanti ada kuenya segala macam. Nah itu semua dibeli pakai NFT, bisa dijual lagi kan gitu. Nah apa kendalanya? Nah kendalanya lihat, saya senang lihat gambar ini, ya kan? Ini begitu roda ditemukan ditolak orang. No wheels here, no new technology. No. Bahkan anak kecil diajak juga. Ya, no. Apa nggak tahu. Nah, apa yang saya maksud di sini? Roda ini bisa metaverse. Roda ini bisa blockchain. Roda ini bisa token, bisa cryptocurrency dan lain-lain. No blockchain, no token, no cryptocurrency, no metaverse. Ya, padahal roda inilah yang sampai sekarang ya, pesawat terbang pun harus ada rodanya, nggak bisa terbang. Jadi penemuan yang satu tetap ya awalnya akan mengalami hambatan dari berbagai pihak ya, dengan alasan yang bermacam-macam ya. Tetapi teknologi ya kalau diterima orang itu ada manfaatnya, jelas manfaatnya, terlihat gerak ekonomi masyarakat, terlihat keuntungan, terlihat juga pendapatan negara meningkat, terlihat juga pengangguran berkurang. Nah, itu berarti bergerak ekonomi akibat teknologi itu. Ya, jangan kita hentikan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kesiapan sumber daya manusia, masih ada orang yang resisten terhadap teknologi digital. Kemudian perlu tentunya ya kebijakan pemerintah. Ini perlu karena bagaimanapun kita hidup dalam suatu negara ya, dan ada aturan, ada kebijakannya, bahkan di dunia pun ada yang mengatur. Ya, kalau tidak dunia juga kacau. Mengatur blockchain, mengatur itu ada di dunia ya, dan komunitasnya ada ya. Kemudian teknologi digital harus diterapkan secara selektif dan bertahap. Nah, untuk itu perlu pendidikan. Tadi disampaikan oleh Profesor Profesor sahabat saya yang dari Sulawesi Tengah, saya sampai lupa namanya, mohon maaf, bahwa pendidikan ya perlu 9 juta teknologi digital ya, perlu 9 juta Laude Pak Laude ya. Saya ingat kalau Laude teman saya dulu ada namanya Laude Pak Tahu ya, orang Sulawesi Tenggara Kendari. Nah, disampaikan kita perlu jutaan talenta digital. Ya itu di mana mencetaknya? Ya kan di perguruan tinggi yang ada ya nggak cukup banyak, nggak cukup cepat. Jadi kita memang harus punya ya lembaga pendidikan sendiri yang mencetak talenta digital ini ya, baik untuk mengembangkan sektor ya blockchain di sektor keuangan, blockchain di bisnis, blockchain di industri, blockchain di bidang, dan bahkan melakukan inovasi dalam teknologi blockchain. Kalau tidak, siapa yang menggantikan Bang Adam ini nanti kan? Ya, dia ahli programming blockchain 10 tahun, nggak ada inovasi. Bisa smart blockchain,
kombinasi dari blockchain dengan AI, ya kan? Bisa distributed AI, kombinasi antara AI dengan blockchain dan seterusnya. Blockchain sekarang juga udah 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dengan berbagai variasinya. Siapa yang akan mempelajari? Ya. Kami di IPB, saya punya research group. Sekarang ada 10 orang PhD student dengan topik blockchain. Saya, Pak Irman Hermadi yang mungkin ada di sini yang ikut membimbing. Macam-macam proyeknya, antara sertifikat tanah, kemudian ada supply chain, NFT, dan lain-lain. Nah, itu baru 12 orang. Kita perlu banyak, katanya 9 juta. Dari mana kan gitu kan. Nah, itulah perlunya ya bagaimana kita mengembangkan universitas. Selanjutnya kekhawatiran tentang mahalnya teknologi digital ini kita bisa kembangkan sendiri. Kembangkan sendiri ini ada satu ini. Kalau enggak kita menggunakan punya orang lain. Seperti juga robotik. Seperti juga drone. Kita petani kita suruh memakai drone robot. Tapi nanti dia beli robot drone dari luar negeri. Terus keuntungan kita apa? Dia beli langsung itu. Kita dijajah lagi secara ekonomi. Robot drone-nya dari luar negeri, orang luar negeri juga yang kaya. Kenapa kita nggak bisa bikin? Ya kita bikin, ya kan? Jadi bagaimana kita juga mau bikin token, mau bikin kripto, mau bikin finansial dan non-financial product of blockchain. Sehingga orang nggak perlu beli ke luar negeri, dia bisa beli sendiri. Ingin mengembangkan blockchain, datang ke perguruan tinggi, datang ke Blockchain Technology University, di situ ada ahli-ahlinya, ya kan? Dan bahkan dia bisa menggunakan ilmunya untuk menghasilkan produk-produk baru yang mungkin juga nggak terpikir oleh orang di Cina, mungkin nggak terpikir oleh orang di Amerika. Why not? Ya, nah itulah harus digunakan pendidikan di sana. Di situ kan pendidikan di sana. Nah, implikasinya ini saya sampaikan, kita harus mempersiapkan diri, menguasai, bahkan menjadi inovator berbagai aspek dari metaverse. Sehingga kita perlu university. University ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya, ada inovasi di sana. Ya kan? Nah, kalau tidak ya kita tidak akan ketinggalan. Blockchain saat ini akan tadi disampaikan oleh Pak yang pertama ya Pak advokat di bawah, salah satu ada dua hal yang menghentikan bisnis. Satu hukum ya, yang dua adalah teknologi. Kalau kita nggak bisa berkejaran dengan teknologi, ya kita berhenti. Teknologinya dihentikan orang, ya. Nggak boleh kita pakai teknologi itu, atau kita nggak tahu. Kita menjadi usang, dibuang. Yang baru kita nggak tahu. Nah ini obatnya apa? Obatnya pendidikan lagi, university lagi, blockchain university lagi, ya. Bahkan di sini saya katakan kita harus berpacu dan berkolaborasi. Ingat, nggak hanya berpacu, berkolaborasi. Nggak bisa kita juga didampingi oleh mereka. Kita tiba-tiba jago dalam suatu teknologi yang bukan kita yang menciptakan, ya tidak bisa. Textbooknya masih dari sana, ya kan? Masih kita pelajari, tapi kolaborasi. Sambil kolaborasi kita coba pacu. Ya kan? Wah, gue juga bisa bikin gini. Bahkan gue bisa lebih. Nah, itu yang diharapkan nih, ya. Mungkin Mas Adam dan kawan-kawan bisa begini dengan negara maju untuk mempelajari berbagai ilmu dan teknologi digital terkait metaverse. Apa tadi yang terkait metaverse? Ada 3, blockchain, AI, dan virtual reality dan augmented reality. Itu teknologi yang harus kita pegang di masa depan. Jadi hanya dengan nasionalisme yang tinggi, kita bisa menyaingi raksasa teknologi digital dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan mereka. Kalau tidak, tentu kita hanya menjadi korban kapitalisme teknologi yang semakin mengancam dunia, termasuk di dunia teknologi digital. Saya pikir ini yang saya ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada content contributors, Pak Irman Hermadi, PhD, ya, kolaborator saya di dalam teknologi blockchain. Kemudian ada Pak Ashar Atmalaro, juga asisten saya dalam teknologi blockchain. Dan ada 2 orang, PhD student saya, Pak Persehi Kalgenti, menggunakan AI blockchain untuk di bidang agroindustri, dan Irawan Arfianto juga PhD student di bidang computing menggunakan blockchain dan smart contract, mengembangkan teknologi itu. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.